Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Nadia. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Lambung Mangkurat, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan ini adalah podcast mengenai kasus alat tes swab antigen bekas oleh Kimia Farma. As you guys know, saat ini kita sedang dihadapi oleh masalah yang mendunia yang membuat aktivitas rutin kita atau daily life kita menjadi sangat-sangat terganggu. Adanya virus COVID-19 membuat kegiatan kita menjadi lebih diperhatikan secara lebih ketat, terutama saat bepergian jauh, baik keluar pulau maupun hanya sekedar keluar kota. Dari Kementerian Kesehatan sendiri sudah membuat kebijakan di mana ketika kita hendak bepergian jauh, kita harus mengantongi surat hasil swab antigen dan di situ kondisi kita harus dalam keadaan negatif dari virus tersebut. Dengan begitu, BUMN yang menaungi perusahaan farmasi besar di Indonesia, yakni Kimia Farma, mengeluarkan produk alat tes swab antigen untuk keperluan masyarakat ketika hendak bepergian jauh. Namun, perusahaan sebesar Kimia Farma baru-baru ini sangat mengejutkan masyarakat Indonesia, khususnya penduduk Sumatera Utara, di mana ditemukannya alat tes swab antigen bekas di Bandara Kuala Namu. Berita ini sudah disiarkan oleh media-media besar seperti Kompas, Detik, Kumparan, Liputan 6, dan lain sebagainya. Tentunya ini merupakan fenomena jahat yang terjadi di tengah-tengah pandemi. Kenapa saya katakan jahat? Karena kasus ini sangatlah krusial dan sudah menyangkut nyawa seseorang. Dengan adanya kasus alat tes swab antigen bekas ini selaras dengan teori dari Karl Marx, yakni di mana penyimpangan terjadi melatar belakangi kejahatan dengan perkembangan kapitalisme. Konsep teori ini menurutnya kelompok borjuis yang dapat memiliki dan juga memegang kendali atas alat-alat produksi tentu meminta legitimasi atau bukti kepemilikan yang sah. Hal ini bisa didapatkan melalui negara. Kimia Farma sendiri merupakan perusahaan yang memiliki kapabilitas untuk memproduksi dan mendistribusikan dengan izin legalitas dari pemerintah. Oknum rakus yang mengejar pundi-pundi rupiah menganggap hal ini adalah hal yang biasa, sehingga it's fine untuk dilakukan. Padahal, hal ini sangatlah merugikan masyarakat. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, saya akan menayangkan video dari Kompas TV yang ditayangkan pada 2 Mei lalu di acara Sapa Indonesia Malam terkait bagaimana sih pengawasan dari pihak yang berwenang terkait peredaran alat tes swab antigen bekas ini. Berikut cuplikannya. Sebenarnya ada atau tidak pengawasannya dari Kementerian Kesehatan yang mengeluarkan izin ini? Ya, pengawasan terus kita lakukan secara berkala, baik untuk sarananya maupun untuk produknya. Oke. Tetapi dalam hal ini yang dilakukan adalah bukan sarananya atau produknya, tapi oknumnya yang melakukan, ya kan? Ibu Ade Arianti Anaya selaku Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes yang menjadi narasumber tersebut menjawab bahwa pihak mereka selalu melakukan pengawasan secara berkala. Dan beliau juga mengatakan bahwa hal ini terjadi bukan karena salah sarananya, melainkan kesalahan dari oknumnya. Ketika itu, Sophie menyatakan keberatannya, dan tentunya hal itu juga mewakili kita semua bahwa seakan memisahkan kejahatan dengan pertanggungjawabannya. Padahal ada institusi yang lebih tinggi yang menjadi pengawas dari Kimia Farma. Karena seperti yang kita ketahui, Kimia Farma adalah perusahaan besar yang memiliki sertifikat untuk memproduksi dan mendistribusikan produk alat-alat kesehatannya, sehingga wajar jika masyarakat meminta pertanggungjawaban terhadap institusi yang memberikan sertifikat tersebut. Bapak Abdul Fikar Hajar selaku pakar hukum pidana Universitas Trisakti yang kebetulan juga menjadi narasumber dari acara tersebut mengatakan dari perspektif pidana bahwa meskipun yang ditindak atau yang bertanggung jawab itu adalah pelaku langsung, tetapi menurutnya pelaku tersebut pastinya saat melakukan itu mendapat mandat dari atasan.
Dan di sini yang harus diperhatikan adalah sejauh mana sih pengawasan dari atasan dalam mengawasi kinerja dari bawahannya. Kalaupun pengawasan itu sudah dilakukan dengan baik, artinya tanggung jawab langsung harus dilakukan oleh pelaku. Namun ketika ada bukti yang menyatakan bahwa pengawasan itu tidak dilakukan dengan baik, maka tanggung jawab juga harus ditanggung oleh para atasan. Lalu, bagaimana cara Kemenkes dalam meyakinkan masyarakat bahwa hal ini hanya terjadi di Bandara Kuala Namu dan tidak akan terjadi lagi di kemudian hari? Bu Ade mengatakan bahwa pihak mereka telah melakukan pengawasan yang lebih ketat untuk mengawasi alat-alat kesehatan. Mereka juga menghimbau kepada masyarakat agar masyarakat lebih berhati-hati dan lebih memperhatikan ketika melakukan tes swab antigen. Hal ini berkaitan dengan teori citra dari Kotler and Keller yang menyebutkan bahwa citra perusahaan adalah persepsi dari masyarakat terhadap perusahaan maupun produknya. Nah, dengan adanya kasus tersebut, Anda pasti bisa membayangkan gimana sih citra dari Kimia Farma dalam persepsi masyarakat saat ini. Pastinya hal ini akan berdampak buruk terhadap Kimia Farma itu sendiri hingga kepada pihak pengawas yang mengakibatkan masyarakat menjadi tidak percaya. Mengapa demikian? Dari video tersebut saja dapat kita lihat bahwa Kemenkes seakan sembunyi tangan terkait kasus ini. Padahal hal tersebut juga merupakan tanggung jawab dari pihak pengawas, yakni pemerintah. Dalam video tersebut, Bu Ade juga menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan swab antigen untuk meminta kepada petugas agar mereka membuka alat tersebut di hadapan masyarakat tersebut. Nah, hal ini perlu diingat dan dijadikan pembelajaran. Kalau Anda adalah salah satu orang yang akan melakukan swab antigen, jangan lupa untuk request kepada petugas agar membuka alat tersebut di depan Anda. Dikatakan juga bahwa pihak dari Kemenkes melakukan kolaborasi terhadap Dinas Kesehatan dan aparat-aparat hukum lainnya untuk memperketat pengawasan. Tetapi menurut Pak Fikar, yang penting itu adalah harus ada jaminan keselamatan. Harus ada suatu pihak yang make it sure bahwa alat-alat swab tersebut baru dan juga steril. Atas kejadian ini, semoga kita lebih berhati-hati dan waspada terhadap kejahatan yang akan dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Dan menurut Pak Fikar, hal ini bisa menjerat seseorang selama 10 tahun penjara sesuai dengan pasal 196 yang melarang alat-alat kesehatan yang tidak bermutu sebagaimana seharusnya. Saya doakan semoga Anda dan kita semua selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari segala perbuatan buruk. Amin. Sekian podcast saya kali ini, semoga Anda yang menonton dapat mengambil pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.